dengan gambaran kegiatan di dalamnya. Acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Ketua Senat Akademik Sekolah Farmasi ITB. Kepada Profesor Dr. Apoteker Slamet Ibrahim, kami persilahkan. That was the School of Pharmacy ITB video profile with a brief description of our daily activities. For the next agenda, let us hear the welcoming speech from the Chairman of the Academic Senate, this pharmacy, Profesor Dr. Apoteker Slamet Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung beserta jajarannya, para ketua program studi, pimpinan dan anggota Senat Sekolah Farmasi ITB, para dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Farmasi ITB, dan yang saya banggakan para mahasiswa program sarjana, profesi magister dan doktor Sekolah Farmasi ITB yang baru masuk sebagai angkatan tahun 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan termasuk kesehatan, yang dengan kesehatan inilah kita bisa berkumpul dalam acara yang dilaksanakan secara virtual, yaitu penyambutan mahasiswa baru di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Pertama-tama saya selaku Ketua Senat Sekolah Farmasi ITB mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara. Mahasiswa semuanya, saudara-saudara adalah mahasiswa yang beruntung mengalahkan saingan-saingan saudara, sehingga saudara bisa diterima di institut terbaik bangsa Indonesia, ITB, Institut Teknologi Bandung. Selamat datang di kampus Ganesha secara virtual, tadi sudah digambarkan dalam film tadi. Saudara mahasiswa terbaik, saudara mahasiswa yang beruntung menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Selamat saudara di tempat kawah candra di muka yang akan menempa saudara dari mahasiswa jasa menjadi lulusan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun bagi bangsa Indonesia atau kemanusiaan di dunia. Kami harapkan saudara-saudara sadar bahwa mengikuti kuliah atau belajar pada sistem pendidikan tinggi sangat berbeda dengan sistem pendidikan. Saudara diminta belajar berkonsentrasi yang berjenjang dari tingkat sarjana ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat pendidikan. Makin tinggi jenjang pendidikan saudara, makin dituntut untuk belajar lagi. Dalam suasana pandemi ini, cara belajar terpaksa diberikan dalam bentuk daring online, karena memang kondisi memaksa agar perkembangan peredaran virus ini bisa dikurangi atau bisa dihilangkan dengan berbagai program protokol kesehatan.
saudara dengan daring ini berarti saudara menjaga jarak. Saudara mengurangi kerumunan baik di dalam perjalanan ke kampus maupun juga itu ruang kuliah dan di ruang praktikum. Ya, ini adalah pengorbanan saudara-saudara dalam rangka untuk menghilangkan atau mengurangi ya, virus corona, virus COVID yang sangat dahsyat ini. Oleh karena itu kami mohon saudara belajar dengan sungguh-sungguh dengan daring plus mandiri. Karena saudara tidak mungkin diberikan praktikum di laboratorium. Saudara tidak bisa mengenali bagaimana baunya H2S di dalam praktikum kimia. Bagaimana saudara bisa melihat memancarnya darah waktu praktikum di anatomi fisiologi manusia. Tidak mungkin. Oleh karena itu maka diberikanlah praktikum dalam bentuk daring. Ini adalah suatu keterpaksaan. Walaupun saudara hanya kognitif saja, tetapi diharapkan bahwa dengan kognitif yang cukup tinggi ini, atau pengetahuan yang cukup tinggi ini, berangsur-angsur skill saudara, keterampilan saudara akan juga diperoleh di kampus ini. Jadi mohon sabar, karena ini memang keadaan sangat terpaksa ini. Walaupun beberapa kegiatan mau tidak mau harus dilakukan di laboratorium, terutama untuk jenjang yang paling tinggi. Dokter itu kan membutuhkan riset, jadi tidak bisa dilepaskan dari riset yang langsung di laboratorium. Magister adalah campuran hibrid ya antara studi literatur dengan kerja praktek di laboratorium. Tapi mungkin di sarjana mau tidak mau harus dilakukan secara ya, penelusuran pustaka ya. Jadi ya sedikit kerja di laboratorium. Senat Sekolah Farmasi ITB selalu memikirkan dan membahas bagaimana sistem yang harus dikembangkan agar delivery pengajaran ini efektif dan efisien, sehingga capaian belajar saudara atau learning outcome saudara itu sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan saudara lakukan. Pandemi ini saudara anggap atau kita anggap hakikatnya adalah saat Tuhan sedang memberi pelajaran dan pengalaman pada manusia akan adanya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang lebih dahsyat daripada penyakit yang lalu. Tuhan sedang mengajarkan pada kita semua untuk hidup secara sehat dan aman. Safety and healthy behavior itu penting yang sedang diajarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi beberapa hikmah bisa kita lihat dari segi ilmu farmasi ini. Misalnya pengembangan virus yang biasanya kita menggunakan virus yang dilemahkan atau yang dimatikan, sekarang berkembang virus yang lebih jauh, virus rekombinan ataupun virus yang diambil dari RNA ataupun DNA-nya, yang baru pertama kali dilakukan untuk manusia. Jadi kalau tidak ada pandemi barangkali ini kapan? Hanya teori aja yang kita peroleh. Tapi dengan adanya pandemi, virus vaksin, bukan virus, vaksin dari RNA atau DNA itu bisa dicoba pada manusia. Ya. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Iim.
Selanjutnya, mari kita ikuti sambutan dari Dekan Sekolah Farmasi ITB dan dilanjutkan dengan pengenalan tentang Sekolah Farmasi. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Iketut Adnyana, kami persilakan. Thank you, Pak Im, for the speech. Next is the welcoming speech from the Dean of School of Pharmacy, and will be continued with the introduction of the School of Pharmacy ITB. Please welcome Professor Dr. Apoteker Iketut Adnyana. Terima kasih, Bu Bekti. Thank you, Muhammad Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik? Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Rahayu, Sampurasun. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Selamat Ibrahim, Ketua Senat Sekolah Farmasi ITB, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Wakil Dekan Sumber Daya, serta para Kaprodi yang saya banggakan, serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sekolah Farmasi ITB, dan tidak lupa para mahasiswa baru baik jenjang sarjana, profesi apoteker, dan kemudian magister dan juga doktor yang saya banggakan. Selamat datang di kampus ITB, secara umum di Sekolah Farmasi ITB, walaupun secara virtual. Tentu menjadi harapan kita bersama, semoga kondisi pandemi COVID-19 ini segera berangsur-angsur hilang, dan kita bisa beraktivitas dengan penormalan baru kembali, termasuk aktivitas kita di bidang akademik, baik itu pengajaran, penelitian, maupun pengabdian, dan juga aktivitas-aktivitas kokurikuler dan ekstrakurikuler yang memang sangat banyak dan sangat menarik di kampus ITB ini. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada putra-putri terbaik bangsa, di mana Anda adalah orang-orang terpilih, dan tidak semua mendapatkan kesempatan untuk mengecap pendidikan di ITB dan di Sekolah Farmasi ITB. Manfaatkan dan gunakan peluang yang sangat baik dan langka ini untuk menggali seluruh potensi yang saudara-saudara miliki untuk menjadi apa yang Anda cita-citakan, dan kemudian kita kontribusikan kepada diri kita sendiri, lingkungan terdekat kita, dan lingkungan pada level nasional maupun internasional. Selamat datang, dan kami menantang saudara-saudara mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Itu mungkin singkat, nanti akan saya sambung dengan paparan mengenai sekolah farmasi. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Ya. Jadi, tagnya jelas. Jadi, selamat datang putra-putri terbaik bangsa di kampus tercinta, yaitu Institut Teknologi Bandung. Seperti Bapak Ketua Senat sudah katakan, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Dan Anda harus bangga akan hal tersebut. Dan kemudian inilah suasana kampus. Tentu Anda sangat mengharapkan bagaimana segarnya kampus ITB, dan salah satu center atau epicentrum dari kampus ITB itu adalah gedung Sekolah Farmasi ITB, yaitu gedung Yusuf Panigoro, Laboratorium Teknologi 7. Jadi ada 4 gedung yang sama bentuknya, dan salah satunya adalah gedung Sekolah Farmasi ITB.
di mana dengan misi besarnya ITB yaitu globally respected dan locally relevant. Ya, jadi secara pergaulan masyarakat internasional kita bisa berdiri sejajar. Ya, itu sudah dibuktikan mulai dari prestasi-prestasi internasional mahasiswa kita, kemudian jejaring internasional dari staf pengajar, ya, dan juga karya-karya internasional dari staf pengajar maupun alumni kita. Ya. Dan kemudian kita pun harus tetap membumi, maka lokali relevan, jadi tidak hanya diakui oleh internasional, tapi karya-karya kita juga harus berguna pada lingkungan terdekat kita pada level Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan juga nasional pada lingkup Indonesia. Dan ini Anda lihat di foto, ya, inilah para dekanat dan juga ketua program studi, ya, menikmati cerah dan segarnya suasana kampus. Mudah-mudahan Anda segera dapat menikmati kesegaran yang sama. Jadi mari kita berupaya dan berdoa terus semoga pandemi ini segera berakhir. Dan inilah struktur ITB yang kiri. Jadi Anda tahu, jadi jangan sampai Anda mengikuti pendidikan di ITB tidak mengenal struktur organisasi ITB. Jadi organisasi ITB ada rektor, kemudian ada satuan penjaminan mutu, ada satuan pengawas internasional, di internal, maaf, wakil rektornya ada berapa? Di sini wakil rektornya ada 4, yaitu wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, wakil rektor ini, kemudian wakil rektor bidang sumber daya, ya, dan kemudian wakil rektor bidang keuangan, perencanaan, dan pengembangan, serta wakil rektor bidang riset dan inovasi. Nah, diantaranya ada sebuah unit usaha yang namanya Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari. Dan diantara ini ada namanya fakultas dan sekolah, termasuk sekolah farmasi ada di sini. Ya. Dan kemudian untuk pada tingkat fakultas atau sekolah, ya, inilah struktur organisasinya. Ini ada dekan, ini ada senat fakultas atau sekolah. Tadi Bapak Im selaku ketua senat sekolah farmasi di sini. Nah, diantaranya ada wakil unit-unit yang kita sebut dengan Komisi Program Pasca Sarjana, kemudian tim penilai angka kredit, juga gugus pendidikan tinggi farmasi yang unggul, bermartabat, memandu perubahan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di tingkat nasional dan internasional. Jadi sesuai dengan misi besar dari ITB yaitu globally respected and locally relevant, ya, yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di mana dengan misinya, ya, menyelenggarakan pendidikan kefarmasian yang bermutu, menyelenggarakan penelitian dalam bidang yang inovatif, kompetitif, dan berkesinambungan. Ini salah ketik. Kemudian menjalin hubungan kerjasama kefarmasian dalam skala nasional dan internasional farmasian, serta berkontribusi dalam memajukan profesi farmasi, kesehatan, dan olahraga. Nanti kita lihat mahasiswa maupun alumni sekolah farmasi ITB. Nah, silakan dikenali wajah-wajahnya, ya. Jadi kalau memang belum sempat bertemu secara langsung, di sini saya sendiri, kemudian ada Bapak Profesor Dr. Selamat Ibrahim selaku Ketua Senat dan Sekretariat. Ini Bapak Dr. Fahmi adalah wakil dekan bidang sumber daya, dan ada 4 ketua program studi. Di sini ada Dr. Muhammad Insanu,
Ketua Program Studi Sekolah Sains dan Teknologi Farmasi, kemudian Dr. Neng Fisri, ya, ini Ketua Program Studi Farmasi Klinik dan Komunitas, kemudian Ibu Dr. Elin Julianti, ini Ketua Program Studi Profesi Apoteker, dan ini yang paling banyak jabatannya, ya, Dr. Rahmat Mauludin, Farmasi, kemudian Magister Ilmu Keolahragaan, dan juga Ketua Program Studi Doktor Farmasi. Jadi ada 4 jabatan yang dipegang oleh Bapak Dr. Rahmat. Sayang tunjangannya tetap 1. Dan kemudian, jadi seperti yang saya katakan tadi, di Sekolah Farmasi ITB ada 7 program studi, ya. Di sini Sains Teknologi Farmasi, kemudian Farmasi S2, Farmasi S3, kemudian Farmasi Klinik dan Komunitas tingkat S1, Farmasi Industri, Keolahragaan, dan Profesi Apoteker, di mana semua akreditasinya adalah A atau unggul, ya. Bahkan untuk program S1, baik itu Sains Klinik Komunitas, itu juga terakreditasi secara internasional oleh Badan Akreditasi Internasional yang namanya ASIIN, ya, di sini. Jadi Anda patut dan memang sudah layaknya bangga dapat masuk di Sekolah Farmasi ITB, program studi apapun, karena seluruh program studinya terakreditasi A, ya. Dan kemudian tadi dalam struktur organisasi ada namanya kelompok keilmuan atau kelompok keahlian atau riset group, ya. Di Sekolah Farmasi ada 5 kelompok keahlian atau riset group, ya. Yang pertama ada farmakologi dan farmasi klinik dengan ketua kelompoknya atau sering disingkat dengan KK. Jadi ketua KK-nya adalah Dr. Kusnanar Anggadireja, kemudian KK Farmasitika, ya, dengan ketuanya adalah Dr. Lucy Dewi Sasongko, kemudian ketua KK Farmakokimia, ya, dalam bahasa Inggrisnya Farmakochemistry, ini dengan ketua KK-nya Profesor Dr. Daryono Hadi Cahyono, dan kemudian KK Biologi Farmasi atau Pharmaceutical Biology dengan ketua KK-nya Profesor Dr. Irda Fidriani, kemudian Dr. Samsul Bahri adalah ketua KK Sport Science, ya. Jadi inilah yang menjadi pilar baik itu terkait dengan pengajaran, penelitian, dan pengabdian serta pengembangan bidang ilmu maupun pengembangan karir dosen ada di kelima kakak ini. Dan lebih lengkapnya di sini ada nama-namanya, termasuk kompetensi atau keahlian-keahlian dan bidang-bidang keahlian yang dapat Anda manfaatkan dan eksplor untuk Anda ingin menjadi apa, ya. Di sini seperti contohnya ilmu keolahragaan. Ini mempunyai tim pengembangan sport nutrition, kemudian pengembangan metode latihan dan alat olahraga, farmasi klinik dan farmakologi, ada tim farmakovigilan, pengembangan obat herbal maupun produk-produk yang lain. Demikian juga biologi farmasi, ada tim pengembangan standarisasi herbal, kemudian senyawa penanda dan pengembangan-pengembangan yang lain. Farmasitika, seperti tadi Pak Slamet Ibrahim sudah mengatakan, ada tim pengembangan vaksin. Jadi tim kita ikut terlibat di dalam pengembangan vaksin merah putih maupun uji keamanan vaksin. Tim pengembangan nanofarmasi, PABE, kosmetik, dan veteriner. Kemudian dari farmakokimia ada tim pengembangan bahan baku obat, bahan baku pembanding, metode uji produk halal, metode uji mikrobiologi maupun analisis produk farmasi. Masih banyak lagi. Jadi ini bisa Anda manfaatkan untuk mengembangkan potensi-potensi yang Anda miliki dan mengenali passion Anda pada bidang atau aspek apa. Dan kemudian, seperti yang saya katakan tadi, ada banyak kegiatan-kegiatan co-kurikuler maupun ekstrakurikuler di ITB. Itu hal yang paling menyenangkan dan mengembirakan, di samping kita belajar menuntut ilmu secara ilmiah, namun ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang menjadi penyeimbang sehingga potensi kita menjadi lengkap, ya. Di ITB ada banyak sekali yang namanya unit kegiatan mahasiswa, baik itu unit kesenian, keolahragaan, kerohanian maupun sosial politik. Ya, ini hanya sebagian kecil, misalnya contohnya ada persatuan sepak bola, kemudian unit bulu tangkis sampai unit kendo ada.
Ya, silahkan kalau Anda mempunyai hobi apapun itu. Ya. Kemudian unit kesenian juga ada. Ini contoh gambarnya. Di sini ada unit kesenian Minangkabau. Contohnya ada LSS yang saya tahu. Kemudian ada MGG. Saya salah satu alumni dari Mahagotra Ganesha ITB. Kemudian di sini ada himpunan kemahasiswaan, baik itu tingkat sarjana maupun tingkat pasca sarjana. Ya, di sini dengan berbagai kegiatannya ada. Ya, Anda bisa lihat di sini pasukannya, baik itu kegiatan ilmiah maupun kegiatan non ilmiah. Jadi sangat-sangat menyenangkan. Jadi mudah-mudahan Anda segera dapat menikmati semua kegiatan-kegiatan ini dan ikut berpartisipasi aktif. Dan ini kita juga ada kegiatan yang namanya international exposure. Ya, terakhir kali mahasiswa kita ya, dengan tim dari Sekolah Farmasi ITB itu melakukan international exposure di Nihon Pharmaceutical University Japan dan juga Konkan Universitas di Thailand dan juga di beberapa universitas di luar negeri. Ya, jadi silakan kalau Anda berminat, ya itu kita akan terus lakukan. Dan kemudian kita setiap tahun melakukan summer school. Jadi tahun ini kita sudah, karena kondisi pandemi, kita melakukan yang namanya International Virtual Course. Jadi ada 3 kegiatan yang mendapatkan antusiasme yang demikian tinggi dari para peserta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, ini contoh dokumentasi ketika kita melakukan summer school. Waktu itu adalah offline karena belum kondisi pandemi, bagaimana cerianya, bagaimana semangatnya peserta-peserta dari luar negeri berpartisipasi dalam kegiatan kita yaitu summer school. Ya. Dan ini menjadi program fakultas maupun program ITB. Dan kita juga dilengkapi berbagai instrumen yang canggih, ini hanya sebagian kecil, baik itu kita adakan dari anggaran ITB, ya, ada dari konsorsium. Kemarin kita sudah mendapatkan satu alat yang harganya sampai 15 miliar dari konsorsium pengembangan vaksin merah putih, dan kemudian dari kolaborasi kita di dalam maupun di luar negeri, ya, baik itu dari pemerintah, dari industri maupun dari partner kita dari luar negeri. Jadi tahun ini kita akan dapatkan juga pengembangan farmasi. Ini akan sangat membantu Anda untuk mengeksplor lebih jauh bidang-bidang kefarmasian, ya, kalau sudah dibantu dengan alat-alat canggih. Dan kalau memang perlu, ya, kita akan mengadakan semacam ya magang. Daung selama 4 bulan kita akan magang di sana. Silahkan dimanfaatkan, dan kita juga sedang mengembangkan magang dengan UiTM Malaysia. Dan ini dari salah satunya dari pabrik kosmetik terbesar di Indonesia, namanya Paragon Technology Innovation. Anda tentu tahu kosmetik dengan brand name-nya adalah Wardah. Jadi Paragon Company ini mengibahkan beberapa alat canggih di bidang kosmetik, ya, dan sudah kita manfaatkan dan sedang kita manfaatkan untuk menghasilkan kosmetik-kosmetik inovatif. Dan jangan khawatir, kita banyak mempunyai kolaborator baik itu dalam maupun luar negeri, ya, dan aktivitas tentu ada. Kita sudah beberapa kali melakukan joint seminar dengan Industri Teknologi Mara, dan universitas Thailand juga, ya, yaitu Maidol University maupun universitas yang lain, dan kita dengan Turki juga, ya. Jadi ada banyak. Jadi kalau Anda memang ingin misalnya magang atau apapun, kita banyak mempunyai partner di dalam maupun di luar negeri untuk international exposure seperti itu. Dan kemana Anda akan mengabdikan diri Anda maupun mengembangkan posisi Anda ketika Anda lulus? Ada banyak tempat pekerjaan yang perlu Anda eksplor, ya. Mulai dari menjadi staf pengajar seperti saya atau peneliti, ya. Nanti bisa menjadi guru besar, profesor atau Yahya Santosa, inilah farmasi angkatan 68. Rasanya saudara beliau ada yang namanya PT Medion, ya, PT bidang produk-produk veteriner yang juga besar ini akan sukses
demikian, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketut atas sambutan dan paparannya mengenai sekolah farmasi. Selanjutnya, mari kita saksikan video mengenai kabar terkini dari kampus kita tercinta. Thank you, Pak Ketut, for the speech and introduction. For the next agenda, let us see the video of the current condition of our beloved campus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rising sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk para dosen Sekolah Farmasi ITB, untuk teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa TPB dan seluruh sivitas akademika ITB. Ya, selamat pagi kami ucapkan dari Kampus Ganesha Institut Teknologi Bandung. Kali ini kita keliling yuk. Sebetulnya kondisi kampus saat pandemi ini seperti apa sih? Yuk mari kita lihat kabar dari kampus. Yuk kita lihat. Jadi sekarang kalau mau masuk kampus itu harus di-scan pakai QR code seperti ini ya. Dan wajib memakai masker. Nah, jadi si QR code-nya nanti di-scan-kan ke sini, terus nanti suhu tubuh kita di-scan, dan tentunya scanan ini mewajibkan kita untuk memakai masker. Ya, memang selama pandemi ini ya kampus ini kondisinya sepi sekali. Ya, bisa terlihat di sini tidak ada aktivitas. Kalau misalnya nggak pandemi sih tentunya pasti banyak mahasiswa yang berkegiatan atau misalnya ya banyak orang yang lewat, tapi di tengah pandemi ini sangat-sangat sepi sekali ya kondisi kampus. Yuk kita jalan lagi ke Sekolah Farmasi ITB. Yuk. Kita sudah sampai di Labtek kita tercinta, di Labtek 7 Gedung Yusuf Wanigoro Sekolah Farmasi. Nah, kita lihat di sini walaupun di tengah pandemi tapi tetap ada aktivitas ya. Aktivitasnya apa aja sih? Yuk mari kita jalan-jalan. Ayo. Oke, nah ini salah satu aktivitas yang masih berjalan di Sekolah Farmasi selama pandemi, yaitu Bapak Ibu karyawan masih tetap masuk ya secara bergantian. Yang bisa dilihat ini di ruangan tata usaha masih Bapak Ibu karyawan masih tetap masuk dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik ya, menggunakan masker dan tentunya menjaga jarak. Kita jalan-jalan lagi ya ke lantai berikutnya. Nah, ini di ruang laboratorium simulasi farmasi klinik. Di sini saat pandemi kita manfaatkan untuk untuk standby-nya para host ya, host yang menyiapkan perkuliahan ya. Salah satu contohnya seperti jadi para host ini nanti bertugas admit dan memastikan misalnya menggunakan platform Zoom ya, dipastikan Zoom itu sudah dibuka gitu, dan mengadmit para mahasiswa masuk, termasuk juga mengadmit para dosen untuk masuk. Oke, kita sudah sampai di salah satu lantai.
Ini ada di lantai 3 di lorong farmasetika, di kakak farmasetika. Nah, ini tepatnya kita berada di lab riset S2 ya. Bisa dilihat di sini ada teman-teman S2 yang sedang melakukan penelitian untuk tesisnya. Walaupun di masa pandemi kita tetap berusaha ya untuk melakukan penelitian, menyelesaikan penelitian dan tetap menomorsatukan protokol kesehatan ya, menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan dan tentunya menjaga jarak. Semoga dengan pemutaran video kabar kampus tersebut dapat mengobati rasa ingin tahu teman-teman terhadap kegiatan kampus selama pandemi. Berikutnya adalah dosen dan wali TPB yang akan dipandu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Farmasi ITB yang terhormat Dr. Apoteker Elfahmi. Kami persilahkan. Hopefully, with the video screening of our beloved campus, it will sate your curiosity about the campus activities during the pandemic. Next is the introduction of the School of Pharmacy lecturers and TPB academic advisors, who will be led by the Vice Dean of Academic Affairs of School of Pharmacy. Please welcome Dr. Apoteker Elfahmi. Baik, terima kasih Bu Bekti sama Pak Muhammad Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru S1, S2, S3 Profesi Apoteker Sekolah Farmasi ITB. Kemudian tentunya yang saya hormati Pak Profesor Dr. Slamet Ibrahim sebagai Ketua Senat tadi sudah menyampaikan kata sambutan. Dekan Sekolah Farmasi Pak Ketut Tatniana, Wakil Dekan Sumber Daya Ibu Lia Amalia, dan Kaprodi S1, S2, dan S3 nanti di waktu perkenalan disampaikan. Saya merasakan melihat ya wajah berbahagia dari adik-adik semua rekan mahasiswa S1, S2, dan S3 segala profesi apoteker. Hari ini Anda resmi menjadi keluarga besar Sekolah Farmasi ITB. Seperti disampaikan tadi adalah sekolah perguruan tinggi terbaik di Indonesia, dan tentunya juga sekolah farmasi yang tertua ya, yang termasuk yang tertua dan terbaik di Indonesia. Selamat kami ucapkan juga kemudian orang tua mahasiswa ya, yang kemungkinan bisa hadir pada kesempatan ini. Baik, saya akan kenalkan beberapa dosen sekolah farmasi yang sempat hadir pada pertemuan ini. Dan memang karena pandemi COVID, sampai saat ini kita masih mengadakan kegiatan belajar mengajar secara online, secara daring. Ya, jadi ini sudah angkatan kedua secara daring ya. Penyambutan mahasiswa baru yang diadakan secara daring ini adalah angkatan kedua. Namun demikian, mudah-mudahan kita melaksanakan proses belajar mengajar ini dengan baik, sehingga kemudian target capaian lulusan kita, capaian mata kuliah bisa tercapai dengan baik. Bapak Ibu sekalian, nanti saya mohon dibantu karena screen-nya juga berbeda-beda barangkali ya. Nanti saya akan kenalkan satu persatu dosen sekolah farmasi yang hadir pada saat ini. Nanti kalau belum terlihat, tolong diingatkan ya Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya kenalkan tadi Pak Profesor Dr. Slamet Ibrahim sebagai Ketua Senat Akademik Farmasi, Sekolah Farmasi. Pak Im masih ada Pak Im? Say hello Pak Im semua lagi. Ya, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Im yang sudah hadir. Kemudian Pak Dekan tentunya, Pak Profesor Dr. Ketut Tatniana tadi sudah memberikan kesempatan. Sekali lagi saya hello atau ya. Baik, kemudian yang kedua, yang selanjutnya Ibu Dr. Lia Amalia. Dr. Apoteker Lia Amalia, beliau adalah Wakil Dekan Sumber Daya Sekolah Farmasi ITB. Saya hello Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa S1 dan Bapak Ibu mahasiswa S2 dan S3. Terima kasih Pak Fahmi. Ya. Baik, selanjutnya yang ada di screen saya ada Pak Ketua Prodi S Sarjana ya, Sains dan Teknologi Farmasi, Bapak Dr. Apoteker Muhammad Insanu,
Pak Insanu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di SF. Terima kasih Pak Fahmi. Baik, terima kasih Pak Insanu. Selanjutnya Ketua Prodi Sarjana Farmasi Klinik dan Komunitas Ibu Dr. Neng Fesri. Silakan Bu Neng. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu, adik-adik. Selamat datang di Sekolah Farmasi. Saya dari Farmasi Klinik dan Komunitas. Baik, terima kasih. Kemudian Ketua Prodi Profesi Apoteker, Ibu Dr. Apoteker Elin Julianti. Bolin? Ya, terima kasih Pak El Fahmi. Assalamualaikum, selamat siang Bapak dan Ibu dosen, terutama mungkin khusus untuk acara ini. Selamat datang untuk semua mahasiswa baru Sekolah Farmasi ITB. Ya. Baik, terima kasih Pak Lin. Selanjutnya Ketua Prodi, ini banyak prodinya ya, powerful ya. S2 Farmasi, S2 Olahraga, S2 Farmasi Industri, dan program studi Doktor Farmasi, Bapak Dr. Apoteker Rahmat Mauludin. Silakan Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang di Sekolah Farmasi untuk semua mahasiswa baru dari S1 sampai S3 ya. Tapi nggak ada STLR. Juga untuk yang PSPA ya. Bukan PSPA. Ya, saya dibebani amanat untuk, bukan diberi amanat ya, mungkin untuk 4 program studi, cuman kan nggak banyak sih mahasiswanya ya. Kalau S1 mungkin 100-an lebih, S2 itu ya di bawah 100 ya. Tapi kalau dikumpulkan jadinya 100 lebih juga sih. Oke, mungkin itu saja. Selamat datang di Sekolah Farmasi ITB dan bisa menempuh sebagai warga baru Sekolah Farmasi ITB. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Kita lanjutkan dengan Ketua Kelompok Keahlian ya. Saya sebutkan semua, barangkali mudah-mudahan ada yang datang. Pertama yang ada di screen saya itu Bapak Dr. Samsul Bahri. Beliau adalah Ketua KK Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fahmi. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pada mahasiswa baru. Mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan berhasil dengan baik. Terima kasih Pak Samsul ya. Ada bocor dari Pak Samsul kalau ya. Oke, kemudian Ketua KK Farmakokimia ya, Pak Profesor Dr. Dara tidak hadir di sini. Oh, baik. Kemudian Ketua KK Pak Dr. Kusnandar. Silakan Pak Gus. Terima kasih Pak El Fahmi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan juga para mahasiswa baru Sekolah Farmasi yang angkatan 2021 Farmasi. Selamat atas keberhasilan Anda begitu ya. Anda sudah dipercaya begitu ya untuk yang masing-masingnya menjadi mahasiswa baru di Sekolah Farmasi dan di ITB begitu ya pada umumnya. Jadi selamat berjuang ya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Profesor Dr. Ida Fidriani, beliau Ketua KK Biologi Farmasi. Bu Ida ada? Oh belum, tidak ada ya. Itu beliau ada Ketua KK Biologi Farmasi. Selanjutnya Ketua KK Farmasetika, Ibu Dr. Lucy Apoteker Sisaso. Beliau ini juga nanti akan memberikan terkait dengan komisi disiplin ya Bu ya. Silakan Bu Lucy. Terima kasih Pak Fahmi. Selamat datang para mahasiswa. Ini ada S1, S2 dan S3 ya. Selamat apoteker juga. Profesi juga Bu. Ya profesi apoteker juga. Jadi seluruh mahasiswa selamat datang di Sekolah Farmasi ITB dan di program studinya masing-masing. Mudah-mudahan kalian enjoy belajar di kampus ITB ini dan sampai berjumpa buat mahasiswa terutama yang S1 sampai ketemu di semester ini di kuliah saya. Sekian mungkin Pak El Fahmi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucy, nanti ada waktu untuk komisi disiplin ya. Terus kemudian lihat listnya di sini, yaitu ada Bapak Dr. Saleh Wikarsa. Silakan Pak Saleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda telah masuk ke ITB, jurusan Sekolah Farmasi ITB, dan selamat berjuang. Semoga bisa mendapatkan prestasi yang baik di akhir studi Anda. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini saya urutkan aja dari partisipan ya, dosen-dosen, nanti mungkin bisa yang muda dulu gitu ya. Ibu Dr. Amirah Alia. Ini beliau ketua koordinator P2MI. Silakan. Terima kasih banyak Pak Fahmi. Selamat siang dan selamat datang untuk mahasiswa baru Sekolah Farmasi ITB. Mudah-mudahan nanti kita ketemu walaupun masih luring gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya ada sebentar Ibu Irianti Bahana. Beliau ada koordinator kemahasiswaan, ya, nanti akan berhubungan dengan mahasiswa. Silakan. Terima kasih Pak Fahmi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bapak dan Ibu dosen Tendik. Juga selamat datang kepada adik-adik, juga ada dari mahasiswa baru pasca sarjana termasuk profesor apoteker, dan selamat datang juga pada orang tua mahasiswa sarjana. Sudah cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian ada Pak Profesor Sukrasno ya, beliau dari Kakabil Farmasi, juga Wakil Rektor di ITERA ya Pak. Hari ini ITERA juga PMB tapi masih menyempatkan diri hadir. Silakan Pak Sukrasno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Sekolah Farmasi ITB mungkin sementara masih daring dulu lah karena kondisi belum memungkinkan. Semoga cepat badai segera berlalu. Amin. Terima kasih Pak Praskrano. Kemudian Ibu Dr. Apoteker Sophie Damayanti, beliau ini Wakil Dekan Sumber Daya di Sekolah Pasca Sarjana. Nanti akan banyak berhubungan dengan mahasiswa magister ya. Terima kasih Pak WDA. Dan doktor tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang tentunya kepada para mahasiswa baru ya, baik sarjana, magister, profesi maupun doktor. Tadi sudah lihat di video PMP, SF kompak banget pakai sarange gitu ya, love semuanya. Mudah-mudahan masih terus semangat walaupun ya pandemi, kita juga dosen juga stres, tapi kita Bu Sophie yang mengkomandoi tadi gitu ya, kali ya. Bagus Pak, sarange tadi bagus, keren. Terus kemudian nitip aja nanti hari Kamis ada pengarahan untuk yang pasca sarjana. Mohon hadir semuanya. Acaranya cukup panjang dari pagi sampai sore, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih Pak Dea. Terima kasih Bu Sophie. Sekarang kemudian ada Bapak Dr. Apoteker Diki Mudakir ya. Pak Diki ini Kepala UPT Pelayanan Kesehatan ya, BMG ya, sebagai Ketua kan Pak Diki. Terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kemudian selamat datang untuk para mahasiswa baru untuk tingkat sarjana, magister ataupun doktor dan juga profesi. Tadi sebetulnya senada ya sama yang sudah disampaikan sebelumnya. Menyampaikan singkat saja, masuk ke ITB itu sangat susah sekali. Kemudian dinikmati saja, enjoy proses di dalamnya. Moga-moga bisa fasilitasi cita-cita dari Anda semua. Demikian, makasih Pak. Terima kasih Pak Diki. Sekarang kursornya saya naikkan ke atas ya. Partisipan ternyata ada Ibu Profesor Dr. Desi Pamuji. Silakan Ibu. Lagi ulang tahun nih Pak. Selamat ulang tahun Bu. Aduh, terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi atas kesempatannya. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru, baik sarjana, magister, doktor, dan profesi apoteker. Selamat berjuang, mudah-mudahan berhasil mencapai cita-cita. Amin. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu Dr. Apoteker Rika Hartati. Beliau ini membantu Bolin di PSPA ya, sebagai koordinator. Silakan Bu Rika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang untuk seluruh mahasiswa baru, program sarjana, pasca sarjana, juga program profesi apoteker. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, jadi kita bisa segera tatap muka secara langsung. Terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih Bu Rika. Ibu Afrilia, Dr. Frilia Nuryanti ya. Silakan Bu Afril.
Oh ya, terima kasih Pak Elfahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Aprilia Nurianti. Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah kita akan ketemu ya, entah di mata kuliah yang mana. Sampai ketemu dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih Pak Elfahmi. Baik, terima kasih. Terus ada Ibu Anin ya, Ibu Anin Diati. Beliau Anin Diajati, ini beliau ini koordinator rentry-nya Sekolah Farmasi. Terima Silakan kasih, Bu Anin. Pak Fahmi. Mengizinkan masuk kampus Ibu Anin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anin dari Kakak Farmasetika. Selamat datang dan sampai jumpa entah daring atau luring nanti dengan adik-adik dan teman-teman semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Anin. Selanjutnya Ibu Anis Susiani, silakan Bu. Ada Bu Anis? Oke, nggak ada ya? Terima kasih Pak. Ya ada Bu Anis, silakan Bu Anis. Selamat semuanya, khususnya untuk mahasiswa Sekolah Farmasi Semarang. Selamat menikmati masa-masa kuliah di Sekolah Farmasi. Selamat siang buat semuanya. Terima kasih Bu. Kemudian ada Pak Dr. Skaldi, silakan. Terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Satrialdi dari KK Farmasetika. Selamat kepada Bapak, Ibu, dan juga adik-adik semua. Selamat datang di Sekolah Farmasi ITB. Ya, terima kasih Pak Satrialdi ya. Ini anak-anak muda. Kemudian ada Pak Yuda ya, Pak Yuda P. Nugraha. Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Elfahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa semuanya. Perkenalkan nama saya Yuda dari KK Farmasetika. Mungkin yang TPB, insya Allah ketemu saya di mata kuliah pengenalan komputasi. Mungkin cukup Pak Elfahmi. Terima Baik, kasih. terima kasih. Selanjutnya Ibu Ratna Anissa Utami, Dr. Ratna Anissa Utami. Beliau koordinator formasi industri ini. Silakan Bu Ratna. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Elfahmi. Saya Ratna Anissa Utami, saya dari KK Farmasetika dan opsinya adalah bioteknologi farmasi. Dan saya juga sekaligus dosen wali TPB 2021, Pak. Jadi yang dosen walinya saya, salam kenal, selamat datang di ITB. Semoga kita bisa segera ketemu ya Pak, pandemi ini segera kita bisa kuliah dengan oke. Stay safe, stay healthy semuanya. Terima kasih. Ibu Ratna ya. Jadi ada sekitar 6 atau 7 orang ya dosen yang akan jadi wali TPB. Kenalkan. Kemudian di sini ada Pak Ari Ranur ya di ASMIK nih sebagai panitia asisten akademik. Silakan Pak Ari Ranur. Selamat siang, terima kasih Pak Fahmi. Maka nama saya Ari dari KK Biologi Farmasi sebagai asisten akademik di KK Biologi Farmasi. Selamat datang di. Terima kasih. Kemudian ada Pak Muhammad Azari tadi sudah sering kelihatan tadi Pak Muhammad Azari, kemudian Ibu Bekti, kemudian siapa lagi nih? Mohon dibantu saya kalau ada yang belum disebut atau mungkin bisa langsung mengenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Masih ada? Ya, Bu Profesor Marlia, Ibu Profesor Marlia Singgi, Bu, di mana namanya? Terima kasih nggak apa-apa Pak Fahmi. Selamat siang, assalamualaikum semuanya, Bapak Ibu para dosen dan juga terutama untuk para mahasiswa baru S1, S2, S3, apoteker. Selamat bergabung di Sekolah Farmasi menjadi keluarga besar Sekolah Farmasi ITB. Sebagian nanti mungkin yang TPB akan ketemu saya di mata kuliah biologi sel ya. Saya dari KK Farmakokimia bidang mikrobiologi farmasi. Terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Kemudian ada Bapak Dr. Rahmana Emran. Silakan Pak Emran. Pak Emran. Pak Emran. Ya, kita tunggu mungkin Baik. Pak Emran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa baru dari mulai S1, S2, S3 dan juga apoteker. Saya Emran dari KK Farmakokimia, persisnya nanti mengajar ya terkait dengan kimia organik obat
kemudian kimia medisinal, dan mata kuliah pilihan juga analisis keamanan pangan. Ya, mudah-mudahan betah dan enjoy belajar di farmasi. Tentu kita semua berharap agar demi segera berlalu bisa di kelas secara langsung. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, ternyata memang banyak yang saya nggak lihat ini. Ada ini. Kemudian ada Pak Didi Sunadi ya, Dr. Didi Sunadi, beliau dari Kakak Olahraga. Silakan Pak Didi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga buat semuanya. Ya, jadi perkenalkan saya Didi Sunadi dari Kakak Olahraga. Untuk seluruh mahasiswa baru SFITB, kami ucapkan selamat dan semoga sukses di farmasi ITB. Terima kasih Pak Didi. Terus Pak Dr. Kusnadi, Pak Edi, silakan Pak Edi. Olahraga dari Kakak Olahraga. Terima kasih Bapak Elfahmi atas kesempatannya. Saya Kusnaidi dari Kakak Ilmu Keolahragaan. Selamat datang untuk semua mahasiswa baru. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Pak Elfahmi. Ya, terima kasih Pak Edi. Kemudian ada Ibu Dr. Caturyani, ya. Silakan Bu Catur. Ini ahli vaksin. Ini Bu Anita juga ada, tidak? Silakan Bu Catur. Beliau nanti. Ya, terima kasih Pak Elfahmi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu dosen, orang tua mahasiswa, dan juga tentunya mahasiswa baru S1, S2, S3, dan juga profesi apoteker. Insya Allah nanti ada penerangan. Saya juga sebenarnya bagian dari GKM, dari farmasi. Nanti kita ketemu sebentar lagi, dan juga di perkuliahan kayaknya semua nanti bakalan ketemu gitu ya. Paling dekat nanti TPB ketemu di biologi sel sama seperti Ibu Marliah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Catur. Kemudian ada Ibu Rini ya, Bu Dr. Rini dari olahraga juga. Bu Rini. Baik, silakan terima Bu. kasih Ya. Pak Elfahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk semua mahasiswa baru Sekolah Farmasi ITB. Tetap semangat dan semoga sukses dalam menghadapi perkuliahan di ITB. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Rini. Selanjutnya ada Pak Dr. Hergar Pramastia. Silakan Pak Hergar. Pak Hergar. Oke, selanjutnya agar nggak ada Indra, Dokter Bu Cindra ya. Silakan Bu Cindra. Terima kasih Pak Elfahmi. Selamat siang semuanya. Kepada para mahasiswa baru yang sudah diterima di Farmasi ITB, selamat datang di ITB dan di Farmasi ITB. Selamat menempuh perkuliahan di semester ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan sukses secara daring maupun secara luring ya. Nanti akan bertemu dengan sidang mata kuliah pengantar farmasi dan di kelas internasional. Saya dari dosen KK Farmakologi. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini Bu Lucy nanti mau ini ya. Nanti kalau ada Pak Fahmi Hasan, silakan. Ada Pak Devri, Pak Fahmi Hasan ya, dari olahraga. Ya Pak. Terima kasih semuanya. Saya Fahmi Hasan dari Kakak Ilmu Keolahragaan. Mungkin buat rekan-rekan mahasiswa S1 bakal ketemu saya mungkin ya di mata kuliah umum olahraga gitu. Silakan, ada Pak Devri terakhir. Ada lagi yang lain kalau yang ada lain? Bu Ima Pak. Ada Bu Ima ya, Bu Ima. Ada Ibu Dr. Devri, Pak Devri tadi sudah sebut. Ada Pak Devri? Ya, singkat aja. Dia masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami. Perkenalkan, nama saya Tri Galdi. Selamat siang untuk Bapak Ibu dosen semua. Adik mahasiswa dan Bapak Ibu mahasiswa S3 tetap dijaga semangat dan kesehatannya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak Devi, Ibu Dr. Maria Immaculata. Silakan Bu Ima. Selamat siang adik-adik semuanya dan juga peserta S2, S3 dan orang tua. Selamat datang. Selamat menikmati kebahagiaan tersendiri di masa pandemi bisa masuk ITB. Mudah-mudahan nanti sekolahnya semuanya lancar dan jangan lupa selalu. Terima kasih Bu Ima. Ada lagi? Kalau Bagus Pak, Pak Bagus ingat. Pak Bagus ya, Pak Bagus ya.
Silakan Pak Bagus. Asmik dari Kakak Olahraga, silakan. Ada Pak Bagus. Nanti bagi yang ini dikenalkan lagi nanti. Belum ada? Ada yang lain ya? Saya nggak bisa. Kak Rani, Pak. Apa? Bu S. Rani. Bu S. Rani, Bu Rani, silakan Bu Rani. Bu Rani. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat datang mungkin untuk seluruh mahasiswa baru ya. Sampai bertemu ya, saya Rani, Asmi Kakak Farmasetika. Terima kasih Pak. Baik, silakan. Habis ya. Siapa lagi? Pak Bambang ya, Pak Bambang dari Asmik Farmakologi. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang. Oh, lagi keluar. Ada lagi? Baik. Ya. Nanti setelah ini kita kenalkan lagi kalau ada yang masuk lagi gitu. Gitu ya, cukup ya semua ya, sudah ya. Mohon maaf kalau ada yang belum disebutkan ya. Jadi tadi ada mahasiswa baru sudah melihat dosen-dosen karena memang sulit kita ketemu sekarang ya. Jadi kalau nanti kuliah mudah-mudahan bisa kuliah ketemu cepat ya, pas kuliah online kita bisa ketemu offline. Barangkali itu, jadi sudah lewat waktunya ini memperkenalkan dan alhamdulillah cukup banyak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dosen sekolah farmasi ya yang akan nanti mengajar mahasiswa S1, S2 dan S3 ya. Nanti akan ketemu pekan depan dimulai. Terima kasih Ibu Bekti dan Pak Azari. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elfahmi. Acara berikutnya adalah paparan dari Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Farmasi ITB. Yang terhormat Dr. Apoteker Lucy Sasongko, kami persilahkan. Thank you, Elfahmi. Next of Pharmacy for Enforcement of Academic and Student Norms. Please welcome Dr. Apoteker Lucy Sasongko. Lagi kembali para mahasiswa, saya izin untuk men-share PPT saya. Tadi seperti disampaikan untuk para mahasiswa semua, saya di sini diangkat menjadi Ketua Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan dari Sekolah Farmasi ITB, dan anggotanya ada dari masing-masing bidang ilmu ya. Ada tadi Bu Maria Immaculata, Bu Irda, Pak Satrialdi, dan Bu Sofi ya. Kami sama-sama berada pada komisi ini. Nah, sebelum Anda memasuki atau menjalani pendidikan di Sekolah Farmasi ITB maupun di kampus ITB, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan norma akademik kemahasiswaan. Nah, komisi kami ini sebetulnya menangani jika ada terjadinya pelanggaran oleh mahasiswa. Tetapi yang lebih penting sebetulnya bagaimana agar mahasiswa itu tidak melakukan pelanggaran ini, gitu ya, sehingga proses akademik yang dijalankan di sekolah farmasi bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa landasan hukum yang digunakan untuk norma akademik ini, ya. Jadi peraturan dari Majelis Mali Amadat, ini ada kode etik mahasiswa ITB, kalian bisa searching di webnya ITB. Kemudian ada tentang KBB untuk TNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya. Kemudian ada penegakan norma akademik dan kemahasiswaan ITB. Ini semua ada, jadi bisa mencarinya, dokumen lengkapnya dan mestinya juga membacanya. Nah, di sini kewajiban dan hak sebetulnya ya. Jadi kewajiban dan hak mahasiswa untuk membaca dan memahami ini. Kode etik mahasiswa ITB ini adalah pedoman dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam maupun di luar kampus ITB. Karena kalian di kampus ITB, kalian juga mahasiswa ITB gitu ya. Kemudian menciptakan lingkungan ITB yang kondusif untuk mampu mendorong suasana belajar mengajar yang efektif dan efisien, membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Jadi jangan sampai di luar kampus ITB pakai jaket ITB kemudian menunjukkan nilai-nilai etika yang tidak menunjukkan mahasiswa ITB gitu.
kemudian menjamin terpeliharanya tata tertib di kampus ITB, dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga ITB. Nah, jadi sebagai etika sebagai mahasiswa ITB ini ada interaksi yang Anda para mahasiswapi ini sebagai mahasiswa ITB harus beretika sebagai terhadap sesama mahasiswa, ya, terhadap dosennya, terhadap peserta didik di prodinya, terhadap peserta pendidik, ya, tenaga kependidikan, jadi staf yang ada di laboratorium, ada yang di tata usaha, etika terhadap institut, terhadap ITB. Etika mahasiswa ITB terhadap sebagai bagian dari anggota masyarakat, ya. Kemudian etika mahasiswa ITB sebagai anggota masyarakat akademik. Kenapa masyarakat akademik? Karena Anda belajar di institusi pendidikan. Nah, ada yang perlu diperhatikan bahwa ada dalam kode etik mahasiswa ITB, yaitu di pasal 11, setiap mahasiswa ITB wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik mahasiswa ITB dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik yang terjadi, ya. Jadi bukan mahasiswa yang misalnya melakukan pelanggaran kemudian diketahui oleh dosen atau akademik yang kemudian dilaporkan, tetapi sebagai anggota masyarakat juga di ITB, jadi Anda mahasiswa ITB, Anda itu terikat kewajiban sebetulnya melaporkan jika ada yang melanggar kode etik ini. Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan akademik dan kemahasiswaan, ya. Norma akademik dan kemahasiswaan itu adalah ketentuan dan peraturan ATI oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas akademik. Nah, kemudian di sini kita lihat, ya, bahwa pasal yang kelima, perbuatan dan tindakan bertentangan dengan norma akademik dan kemahasiswaan merupakan pelanggaran yang patut dan harus dihindari. Pasal 5 ayat 4-nya, mahasiswa ITB harus memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan, ketentuan, dan norma yang berlaku, ya. Sekarang lagi masa pandemik, jadi para mahasiswa akan mengalami kuliah, praktikum, mungkin juga bagian dari penelitian. Kalau mahasiswa S3 itu masih online sebagian besar. Bukan berarti kalau kalian tidak ada di kampus kemudian kalian tidak terikat pada peraturan ini, tetap kalian terikat. Kenapa? Karena kalian mahasiswa ITB. Nah, ketika terjadi pelanggaran dan kemudian terkena sanksi, masa studi di ITB ini tidak bertambah, ya. Jadi terutama mahasiswa S2 misalnya, ya, yang masa studinya maksimal, atau mahasiswa apoteker yang masa studinya terbatas gitu, ketika terjadi pelanggaran, misalnya dapat skorsing 1 tahun gitu, tapi masa studinya lewat, ya sudah tidak bisa meneruskan, ya. Nah, Komisi untuk Penegakan Norma Akademik Kemahasiswaan ini ada di bawah WRAM, jadi itu di tingkat institut, di tingkat universitas, ya, di tingkat ITB, dan kemudian Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ada juga yang di tingkat fakultas atau sekolah. Itulah yang saya ketuai komisi ini. Nah, sanksi terhadap pelanggaran itu bisa perorangan, bisa secara organisasi kemahasiswaan. Jadi untuk organisasi kemahasiswaan ada Himpunan Mahasiswa Farmasi, untuk S1 ada Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Farmasi, di tingkat S2 dan S3. Nah, jika pelanggaran itu tidak perorangan tetapi secara organisasi, itu juga bisa dikenakan sanksi, ya. Nah, sanksinya bisa berupa peringatan keras secara tertulis, pemberian tugas sosial atau tugas keprofesian, pembatasan jumlah SKS yang diambil, biasanya 50% ini, sehingga nanti masa studinya akan bertambah, penghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu sebagai skorsing, dan yang paling berat adalah status sebagai mahasiswa ITB secara permanen atau dikeluarkan dari ITB. Nah, yang perlu para mahasiswa ketahui bahwa sekali Anda dikeluarkan dari ITB atau mengundurkan diri dari ITB, Anda tidak bisa kembali menjadi mahasiswa ITB. Anda dikeluarkan di S1 ITB, Anda tidak bisa melanjutkan S2 atau S3 di ITB. Anda dikeluarkan dari S2 di ITB, Anda tidak bisa melanjutkan S3 di ITB. Nah, untuk organisasi kemahasiswaan, pertama adalah sama peringatan keras secara tertulis, pembekuan sementara dalam jangka waktu tertentu, atau bahkan pembubaran organisasi kemahasiswaan ini.
Nah, ini adalah bentuk pelanggaran. Bentuk pelanggarannya terbagi antara pelanggaran akademik ringan dan pelanggaran akademik berat. Pelanggaran akademik ringan melakukan perbuatan sebagaimana yang sudah diatur aturan akademik terkait pelaksanaan. Jadi misalnya pelanggaran ya yang sudah diatur di ujian, kemudian Anda melakukan yang tidak diperbolehkan. Kemudian menyediakan sarana atau sarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan di kegiatan akademik. Misalnya kalau ujian, biasanya ujiannya bisa offline, bisa online juga sih. Udah ada beberapa indikasi nih tercatat gitu ya. Anda mencoba untuk men-share jawaban, atau Anda misalnya kalau di kampus lagi offline, sudah offline gitu, sudah luring, itu duduk sehingga kertas ujian Anda bisa, kertas jawaban ujian bisa kelihatan sama temennya gitu. Itu sama sudah melakukan pelanggaran. Nah, ini mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan sebagainya. Ini dari pelanggaran ringan adalah skorsing. Ya, skorsing biasanya bisa 1 semester, bisa 2 semester, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun gitu ya. Skorsingnya tergantung nanti diputuskan oleh komisi etiknya. Nah, pelanggaran berat ini apa? Melakukan plagiasi ya. Apa itu plagiasi? Ini mahasiswa S1, S2, S1 biasanya laporan praktikum, S2 bisa penulisan tesis, bisa tugas, S3 juga sama ya. Menggunakan kata-kata atau karya orang lain tanpa menyebutkan acuan yang dipakai ya. Mengganti, mengubah, memalsukan nilai transkrip, KTM, KSM, tugas perkuliahan atau laporan. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, ya, misalnya membuatkan tugas, menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas akademik. Kemudian melakukan tindakan perjokian. Mungkin dulu suka dengar waktu masih di SMA, para mahasiswa ada kasus misalnya joki yang membantu untuk supaya masuk ke perguruan tinggi, mengerjakan ujian. Nah, itu juga terkena kasus dalam kategori pelanggaran akademik berat. Sanksi maksimal yang dapat diberikan adalah dikeluarkan dari ITB. Nah, selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diizinkan untuk berperilaku melanggar tata tertib ujian. Tata tertib ujian ini selalu dinyatakan di awal ujian atau sebelum ujian, bahkan sudah disampaikan. Kemudian berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan orang lain. Meskipun nanti dikatakan, kenapa itu ngobrol sama sebelahnya lagi ujian, jawabnya cuman itu dia tanya tulisan nggak jelas atau dia tanya pertanyaan nggak jelas, tetap saja itu melanggar karena tidak boleh berkomunikasi. Kemudian bekerja sama, berusaha untuk bekerja sama atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain atau memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya. Menggunakan catatan, buku, dan atau sumber lainnya selama ujian berlangsung kecuali diizinkan. Nah, kadang-kadang nih mahasiswa bilang gini, saya bawa catatan, saya buka file catatan kuliah kalau lagi ujian online ya, tapi saya tidak menggunakan. Melanggar atau tidak itu para mahasiswa? Tetap melanggar. Kenapa? Karena melanggar yang nomor 1, melanggar tata tertib ujian. Karena di ujian pasti sudah dikatakan selalu bahwa tertib catatan. Tidak boleh membuka catatan. Nah, kemudian yang keenam adalah menggunakan hasil ujian orang lain. Nah, pelanggaran umum ringannya contohnya apa? Misalnya tidak menetapi perjanjian dengan ITB yang telah ditandatangani, melindungi pihak-pihak yang melanggar perilaku. Jadi kalau misalnya ada suatu kecurangan atau suatu pelanggaran, tahu tapi tidak memberitahu, dan ketika dalam proses ternyata buka bahwa ada seorang mahasiswa atau 2 orang atau 5 orang, kemudian melindungi pihak-pihak ini, itu kemudian bisa dikenai sanksi juga. Melakukan atau menimbulkan keributan di dalam kampus, melakukan kegiatan kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau bertentangan dengan nilai-nilai edukatif, sosial, dan kebangsaan. Melakukan kegiatan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Misalnya mau bikin kegiatan rame-rame gitu ya, pagi gembira misalnya di kampus. Nah, dicek dulu izinnya harus keluar dari mana. Kalau ada izin yang harus diurus dari misalnya kepolisian, sudah diurus atau belum gitu ya. Mengganggu jalannya kegiatan resmi ITB, menggunakan waktu kegiatan kemahasiswaan, mengganggu kegiatan kemahasiswaan di luar ketentuan yang berlaku, berperilaku mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh atau menyalahgunakan fasilitas
aktivitas kampus ya. Kayak misalnya himpunan ya. Himpunan itu untuk mahasiswa melakukan kegiatan kemahasiswaan, tidak dipakai sebagai tempat tidur gitu ya. Ada misalnya mahasiswa nggak mau punya kos terus tidur aja di himpunan terus, itu juga merupakan pelanggaran. Kecuali memang ada lembur karena melakukan kegiatan kemahasiswaan. Kemudian bentuk pelanggaran ini yang pelanggaran berat nih ya, melakukan pemalsuan, melakukan pembunuhan, pencemaran nama baik atau hinaan kepada sivitas akademi lainnya, melakukan pencemaran nama baik ITB, itu juga bisa dikeluarkan. Berkelahi ya, jadi jangan sangka berkelahi itu pelanggaran ringan ya, itu masuk pelanggaran berat. Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan, penghinaan terhadap individu atau kelompok bernuansa sara ya. Jadi mohon ini adalah kegiatan atau di kampus adalah kegiatan akademik, jadi tidak ada yang melakukan suatu penghinaan terhadap individu atau kelompok yang bernuansa sara. Tidak melakukan kekerasan fisik ataupun tekanan fisiologis, tidak membuli temannya misalnya ya, tidak mencuri, tidak melakukan intimidasi, tidak menghasut atau mengadu domba, merusak barang kelengkapan gedung milik ITB, misalnya coret-coret, bikin gambar-gambar di dinding ya, kecuali memang diizin tersebut ya. Dan ini masih banyak lagi ya, ini Anda bisa lihat bentuk-bentuk pelanggarannya. Melakukan tindakan asusila, memperkosa misalnya ya, teman-teman nggak usah teman sesama mahasiswa, tapi di luar orang di luar mahasiswa ITB, tetap saja itu menjadi pelanggaran berat. Dan kemudian ketika terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum di negara Indonesia ini dengan melakukan hukum pidana dan mendapatkan hukum pidana penjara, itu mungkin menggugah atau bisa nempel kalau pakai gambar gitu ya. Jadi katanya memotongnya jelek juga ya, cheating can really cram your style girlfriend. Jadi may she won't notice, dia nggak tahu lah. Dosen nggak tahu kok saya ngopi laporan dari teman saya gitu ya, atau dari senior saya gitu. Nah, tapi kemudian di sini ya, di sini dikatakan di gambar yang kedua, Mom, remember that paper you wrote for me, that nuclear reactor, what does it mean when the big red meltdown light is flashing? Jadi ketika tugasnya dibuatkan orang lain, di sini dibuatkan ibunya, pas mulai kerja nggak tahu gimana mengerjakannya. Yang lebih parah yang ketiga ya, lagi operasi bingung mana pankreas, mana liver gitu. Kenapa? Karena ketika masa pendidikannya tidak belajar dengan baik. Sehingga dikatakan di sini academic integrity is a small investment but lifetime returns. Jadi kalau Anda belajar memang mencurahkan keseriusan dalam mempelajari apa yang harus Anda pelajari selama di program studi yang Anda ambil, tentu saja itu merupakan investasi untuk kehidupan Anda di atau karir Anda di tahap selanjutnya. Nah, di sini dikatakan what is the academic dishonesty and how to avoid it, ya. Di sini dikatakan what mean all my facts are wrong. I copy everything straight off the internet. Ya. Ini juga copy dari internet, ya, bukan hanya copy dari internet saja, copy semua dan kemudian dimasukkan dalam laporan, dalam tugas, dalam laporan praktikum, dalam tesis, dalam tugas akhir, itu juga tidak boleh dilakukan, ya. Bukan hanya cuman copy dari internet, tapi sumbernya yang digunakan adalah sumber yang dalam kategori ilmiah atau tidak. Karena kita di sini adalah pendidikan akademik. Nah, kemudian bagaimana kita bersikap dan berperilaku ya. Yang penting Anda harus mengerti pentingnya integritas akademik ini, kemudian memahami benar peraturan yang berlaku dan sanksinya seperti apa. Yang ketiga yang juga paling penting sebagai tugas Anda sebagai mahasiswa, mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Tidak misalnya last minute gitu ya, sehingga nanti kemudian dapat bisikan-bisikan tidak benar yang nyontek aja atau copy laporan aja karena waktunya sudah mepet gitu. Kalau Anda mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, tentu saja nanti Anda akan menghasilkan hasil yang baik juga. Dan kalau Anda merasa behind ya, agak tidak mengerti atau merasa kurang dalam mengikuti pelajaran, jangan takut, jangan malu untuk meminta bantuan. Minta bantuan siapa? Minta bantuan pada temannya, minta bantuan pada dosen yang ngajar, minta pada dosen walinya untuk mencarikan bantuan, mentor,
buat atau bahan pelajaran, bahan bacaan lain yang bisa memperkaya pengetahuan Anda. Kemudian Anda juga tidak mentoleransi di lingkungan mahasiswa. Jadi ketika bukan Anda yang berlaku tapi orang lain, Anda juga wajib untuk melaporkan kejadian. Kenapa? Karena itu tidak di mahasiswa yang lainnya. Jadi buat para mahasiswa semua, meskipun saya menunjukkan peraturan-peraturan, sanksi-sanksi yang mungkin terjadi, tapi itu tidak mengurangi bahwa sebaiknya Anda mengingat bahwa inilah program studi atau pilihan yang Anda pilih, sehingga belajarlah dengan happy ya, belajarlah dengan senang gitu. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan selama Anda menjadi mahasiswa di ITB ini sampai lulus, tidak terkena atau tidak melakukan pelanggaran yang nanti dapat dikenai oleh sanksi akademik. Terima kasih semua, dan sekali lagi saya happy di School of Pharmacy ITB. Terima kasih, Bu Lut. Acara berikutnya adalah paparan dari gugus mutu Sekolah Farmasi ITB. Yang terhormat Dr. Renat Apoteker Caturyani. Thank you, Lucy. Next is explanation from the School of Pharmacy Quality Control Task Force. Please welcome Dr. Renat Apoteker Caturyani. Terima kasih kepada MC yang menyediakan waktu pada kami untuk memaparkan sedikit terkait dengan gugus kendali mutu farmasi ya. Nah, ini kami dari gugus kendali mutu Sekolah Farmasi ITB ingin dari awal meminta kontribusi dari semua pihak termasuk mahasiswa gitu ya untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu di sekolah farmasi. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami dari awal ingin itu gugus kendali mutu ya. Nah, jadi gugus kendali mutu itu sebenarnya mau ngapain gitu ya, dan ada di mana? Ini merupakan perangkat yang ada di fakultas ataupun sekolah yang nanti untuk memonitoring terkait dengan itu yang akademik, ekstrakurikuler tridharma perguruan tinggi itu ada kegiatan akademik, ada kegiatan riset, dan ada kegiatan pengabdian masyarakat. Nah ini di level sekolah ada GKM Sekolah Farmasi dan nanti di tingkat prodi juga ada. Nah ini saya perkenalkan personel yang ditugaskan oleh Fakultas Farmasi untuk menjadi GKM di farmasi. Ketuanya itu saya, nanti di tiap-tiap prodi itu ada GKM masing-masing. Tadi ada di STF ada Rani ya yang mewakili, kemudian di FKK ada Tasya, saya nggak tahu hadir apa enggak hari ini. Kemudian di S2 Farmasi itu ada Ibu Pratiwi. Untuk sekolah S2 Farmasi ada Pak Hegar. Kemudian untuk S2 keolahragaan ada Ibu Rini. Untuk S3 Farmasi Bu Rika, dan juga untuk di Profesi Apoteker ada Ibu Afril. Nah, intinya tadi seperti yang saya jelaskan secara singkat bahwa GKM ini memonitor ataupun mengevaluasi apa yang diimplementasikan di sekolah farmasi ya. Jadi nanti kita melihat bagaimana pelaksanaan yang ada. Kemudian dari situ kita memberikan masukan kepada prodi dan juga sekolah farmasi, apakah hal-hal yang harus kita perbaiki ataupun kita tingkatkan untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu capaian. Nah, mungkin pada tahu ya di farmasi ini sudah terakreditasi secara nasional itu ada dari LAMPTKes. Kalau dulu mungkin BAN PT ya, tapi karena untuk kesehatan farmasi masuk ke situ itu diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri LAMPTKes.
Nah, untuk S2 olahraga itu diakreditasi oleh Ban PT. Kemudian khusus untuk S1, STF dan FKK itu selain terakreditasi secara nasional juga terakreditasi nasional dari lembaga ASIN yang berkedudukan di Jerman ya. Jadi sebenarnya mahasiswa itu bagian dari struktur yang ada di farmasi untuk bersama-sama berkontribusi membina atau mendapatkan mutu di sekolah farmasi. Jadi ada mahasiswa, ada dosen, teknik laboran, alumni. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah jadi alumni gitu ya, kami juga akan meminta masukan dari kalian gitu. Kemudian pengguna alumni ataupun kita sebut user gitu ya, atasan nanti kalau sudah bekerja. Kemudian juga tentunya dari auditor dalam hal ini badan-badan akreditasi baik itu internal maupun eksternal. Nah, dari mahasiswa kira-kira kontribusinya seperti apa gitu ya. Nanti mungkin kami akan meminta input dari kalian gitu ya, feedback ataupun saran, bisa yang secara rutin terpusat dilakukan di ITB. Itu ada nanti, ini yang anak baru ya, karena masih baru, nanti di akhir semester kalian akan diminta untuk mengisi evaluasi dosen oleh mahasiswa ya. Jadi kalian memberikan masukan untuk semua mata kuliah yang kalian ambil pada semester itu. Kemudian ada juga kuesioner-kuesioner lain yang nanti kami sebarkan gitu ya, yang mungkin terkait dengan tema-tema tertentu, misalnya terkait pelaksanaan praktikum ataupun magang, GPKPA ya untuk profesi seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, tidak hanya untuk kegiatan akademik, jadi bisa juga untuk kegiatan ekstra akademik ya. Jadi nanti kami sangat mohon gitu ya, istilah dengan fakta yang sesungguhnya, yang jujur gitu ya, karena ini nanti akan kami tindak lanjuti atau itu menjadi input buat kami, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu valid. Ya, tentunya masukan-masukan itu berkaitan juga kalian harus tahu hak dan kewajiban kalian seperti apa gitu ya. Apakah tadi pelaksanaan pendidikan ataupun yang dijalani di ITB itu sudah memenuhi hak kalian gitu, ataupun kalian sebenarnya sudah melakukan kewajiban yang diminta belum gitu ya. Makanya tadi Bu Lucy juga ada menyebutkan kalian bisa melihat etika mahasiswa gitu ya, kemudian juga peraturan akademik ITB mohon diperhatikan. Nah, jadi dalam hal ini kami ingin sekali meminta kontribusi kita bersama-sama membangun mutu sekolah ITB. Jadi sebenarnya kalau kalian berprestasi gitu ya, bukti-bukti kegiatan prestasi kalian itu bisa di sharing gitu ya. Kemudian tadi kejujuran dan etika juga integritas dari kalian juga itu bagian dari untuk membangun mutu secara bersama-sama. Dari kami GKM seperti itu. Mungkin nanti sekali lagi kalau ada kuesioner ataupun standar mutu yang akan kami sebarkan gitu ya. Nah, itu mohon kontribusinya untuk bersama-sama kita bangun. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Catur. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami mohon hadirin dapat menyalakan video dan mengatur posisi. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan untuk memandu sesi foto bersama. Thank you, Bu Catur. Next is